Segera Anda simak live perbincangan dalam program Smart Community. Interaktif WhatsApp dan SMS 0811 46 10 11. 101,1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Smart Listener, welcome back malam hari ini barengan sama Rifa Majid pastinya di satu program talk show kesayangan kita bersama dengan komunitas-komunitas keren di Kota Makassar. Yaps, Smart Community, Smart Listener. Dan saya mau pastikan dulu malam ini Anda berada dalam posisi ternyaman, pastikan udah sampai di rumah masing-masing, kalaupun lagi masih di jalan gitu ya. Tetap berhati-hati dalam berkendara sambil dengerin obrolan saya bersama dengan rekan-rekan komunitas yang hadir malam hari ini. Mereka keren-keren nih ya. Warna bajunya hampir sama warna celana saya. Yap, Smart Listener, Anda bisa ikutan gabung juga bersama kami, boleh di WhatsApp di 0811461011. Boleh juga ke YouTube channel Smart FM Makassar. Tinggalkan komentarnya di sana, nanti akan kita bacain sama-sama ya. Dan malam hari ini Smart Community kedatangan anak-anak muda penggerak literasi. Wis, namanya Generasi. Bener ya kakak-kakak ya? Yes, bener Kak. Oke, baik. Tapi kita kenalan dulu dong ya sama siapa aja sih anak-anak generasi ini, Saya juga penasaran, apa sih kepanjangan dari generasi itu? Jadi, hai semuanya, Smart Listener, selamat malam. Jadi generasi itu sebenarnya ada gerakan literasi pemuda untuk negeri. Oke, generasi alias gerakan literasi pemuda untuk negeri. Oke, penggeraknya ada siapa aja? Yang pertama. Jadi sebenarnya bedanya generasi sama gerakan yang lain itu kita nggak ada founder, atau kita nggak ada owner, atau nggak ada CEO, nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar kita ini sama semuanya. Jadi, bareng-bareng ya. Benar. Pemuda-pemudi dari timur Indonesia yang memang aware terhadap gerakan literasi ya. Gerakan literasi, dan kita semuanya dari background yang beda-beda. That's why kita satu sepemahaman kalau nggak ada yang boleh jadi founder di sini, nggak ada yang boleh jadi PIC, karena kita semuanya sama gitu. Ya. Oke, baik. Nah, berarti bisa dikatakan ya, ini se-fleksibel itu. Yes. Gitu ya gerakan ini. Tapi fleksibel bukan berarti main-main gitu ya. Benar. Oke. Nah, tapi sebelum itu ya, ini saya belum, gimana ya? Kita belum kenalan gitu. Saya udah kenal, ada Kak Yuda Prawira Hasta. Selamat malam. Selamat datang di Smart Community again. Terus yang satu ada Kakak Kamarudin. Oke, apa kabar Kakak Kamarudin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Boleh didekatkan mikrofonnya. Mereka ini adalah penggerak dari generasi itu ya, Gerakan Literasi Pemuda untuk Negeri. Selain kalian berdua ada siapa lagi? Tadi kan sempat disinggung ya. Benar. Ini dari Indonesia Timur, which is NTT, NTB, semua yang Papua masuk. Jadi area coveragenya memang untuk Indonesia Timur. Nah, kalau sekarang sih memang penggeraknya itu dari Makassar dulu nih. Oke, nah penggeraknya dari Makassar. Saya penasaran, asal muasal atau background kenapa kemudian generasi ini bisa hadir, itu seperti apa sih? Jadi sebenarnya berawal dari sebuah diskusi pendidikan. Jadi ada satu forum atau ada satu wadah gitu. Nah, mereka buat sebuah diskusi. Nah, diskusinya itu kurang lebih yang kita highlight adalah adanya degradasi pendidikan. Nah, pendidikan yang mulai menurun nih. Nah, di situ kita coba mikir lagi, kita coba research. Nah, kita coba riset lagi. Ternyata bukan pendidikan yang menurun nih. Jadi yang terjadi sebenarnya adalah SDM-nya. Jadi ada segitiga emas nih. Ada segitiga emas. Jadi ada orang tua, kemudian ada tenaga pendidik, sama ada anaknya sendiri. Ada peserta didik ya. Nah, kita sekarang udah masuk luring. Udah masuk luring, bahkan udah masuk hybrid ya. Jadi 50-50, 50 untuk ke daring, 50 untuk ke luring. Tapi catatannya adalah orang tua, tenaga pendidik, dan peserta didik kita belum siap sebenarnya. Nah, hadirlah generasi sebagai
mitra orang tua, kemudian mitra tenaga pendidik, kemudian mitra dari peserta didik untuk sama-sama bergerak Oke. untuk memahamkan tentang gerakan literasi ini. Baik, gitu. baik. Wow, keren banget ya. Berarti dari permasalahan yang kita alami selama pandemi, which is juga menghadirkan kecemasan dan keresahan di hati masing-masing teman-teman penggerak ini, akhirnya muncullah generasi itu. Benar. Nah, tapi kemudian seperti apa gerakannya sebenarnya gitu ya? Kita akan bahas di sesi selanjutnya. Nanti juga kita akan tanya-tanya sama Kakak Kamarudin. Dipanggilnya siapa sih? Kamarudin, Udin, Kamar. Kamarudin. Oh, Kamarudin saja. Oke, Kamarudin, baik. Kita akan kembali di sesi yang selanjutnya. Smart Listener, jangan kemana-mana, tetap di Smart. Masih di Smart Community bersama dengan teman-teman generasi Gerakan Literasi Pemuda untuk Negeri. Wih, keren banget. Boleh tepuk tangan dulu biar makin semangat gitu ya. Oke, generasi ini sebenarnya formally terbentuknya sejak kapan, Kakak? Iya, saya mungkin menjawab Kak. Jadi menyambung tadi yang disampaikan Kak Yuda bahwa generasi ini terbentuk dari hasil sebuah forum diskusi pada waktu itu bulan-bulan September kalau tidak salah. Oke, akhir tahun lalu berarti ya? Iya, ya tanggal 21 September. Tahun ini. Oh, tahun ini? Iya, Oh, baru tahun ini? Baru sekali. Oh, oke. Tanggal 20 September. Di situ memang kita ada keresahan bersama sehingga kita berpikir bahwa ini yang cocok untuk gerakan-gerakan ini langsung turun ke masyarakat. Oke, gitu. Berarti dibentuknya dia di September baru-baru ini ya. September, Oktober, baru. Iya, astaga, baru 2 bulan. Yes, memang baru, Masih ya. bayi banget, Iya, masih merah-merahnya ya. Masih merah-merah. Cuman memang alhamdulillah kita direspon sangat cepat sama teman-teman yang lain. Nah, Jadi pergerakan ini itu baru 2 bulan tapi pergerakannya cepat Nah, sekali. itu dia. Kenapa bisa semasif itu gitu loh? Karena memang kita berpikir takutnya kita diduluanin sama endemi nih. Jadi memang program dan memang sudah dilaksanakan sama Kemenkominfo ya. Jadi Kemenkominfo sebenarnya sudah melakukan kegiatan ini juga. Tapi kita melihat ada celah yang dilakukan sama Kemenkominfo. Oke. Jadi Kemenkominfo itu melakukan gerakan masifnya itu masih di lini kita gitu, yang orang memang sebenarnya udah ngerti. Yang justru yang di bawah-bawah nih, yang ibu-ibu di bawah, yang RT-RT, yang anak-anaknya, kemudian yang guru-gurunya, yang apalagi guru sekolah dasar ya. Itu mereka sebenarnya kan butuh banget ya. Banyak sekali yang sampai detik ini guru-guru yang cuman bisa proses belajar mengajarnya itu via WhatsApp. Padahal sebenarnya Kemendikbud sebenarnya sudah memberikan fasilitas untuk mereka bisa menggunakan Zoom, kemudian menggunakan beberapa fasilitas platform untuk sistem mengajar ya, yang harusnya lebih fun lagi, yang harusnya lebih atraktif lagi. Cuman karena mereka terbatas dari pengetahuan. Kendalanya adalah SDM ini tidak punya skill untuk mengoperasikan platform-platform tersebut. Betul. Gitu Nah ya. itu dia kenapa kita harus bergerak cepat untuk itu. Oke, berarti bisa semasif ini karena mungkin juga teman-teman didukung sama sumber daya yang asalnya dari berbagai macam background gitu ya. Betul. Nah, dari mana aja sih sebenarnya background teman-teman yang tergabung di generasi ini? Kalau berbagi backgroundnya adalah kalau dari pendidikan memang ada memang yang memang bergerak di komunitas memang. Mostly guru kah atau? Dia kebanyakan mahasiswa sih. Dia masih mahasiswa. Ada juga yang sudah tamat, yang kayak udah Kak dosen sudah jadi dosen. Ada juga yang memang. Kalau Kakak Kamarudin sendiri apa? Kalau saya jurnalis. Oke. Ya, saya jurnalis dan saya memang senang dengan dunia sosial seperti ini. Ya, seperti itu. Oke, jadi berbagai macam background, tapi memang kebanyakan adalah orang-orang yang concern terhadap pendidikan, Yes. gitu ya. Nah, saya penasaran. Tadi sempat disinggung juga segitiga emas itu ya, yang memang saling perannya Betul. saling berkaitan, gitu ya. Pendidik, orang tua, dan juga peserta didik. Nah, apa yang kira-kira
apa ya? Selain permasalahan yang sudah disebutkan tadi gitu ya, bagian mana sih yang putus dari tiga segitiga emas ini yang kemudian teman-teman tuh fokus memperbaikinya dalam bentuk kegiatan-kegiatan di generasi gitu? Yes. Jadi sebenarnya skemanya itu bagaimana orang tua memberikan kepercayaan kepada tenaga pendidik di sekolah untuk bisa memberikan pemahaman atau memberikan pengajaran kepada peserta didik. Cuman memang kita perhatikan, dan ini memang case yang sudah kita research, sudah kita lakukan assessment juga, ternyata memang terputusnya di situ, Kak. Jadi dari orang tua sendiri yang memang belum aware sama memang belum paham. Kemudian ditambah lagi dengan tenaga pendidik yang memang sekali lagi belum, kita tidak mengeneralisir ya, tapi memang dari skala 1 sampai 10 ada kurang lebih 7 guru yang memang punya kemampuan yang di bawah rata-rata gitu, untuk kemampuan IT ya, informasi teknologi. Nah inilah coba kita telik sama-sama, coba kita cari solusi sama-sama. Nah adalah generasi ini, Kak. Oke, jadi outputnya yang dari putusnya istilahnya komunikasi gitu yang tidak terlalu baik antara orang tua dan juga tenaga pendidik. Outputnya ke peserta didik. Salah gitu satu ya. contoh mungkin ini ada beberapa. Salah satu contohnya adalah kita pernah dapat temuan. Jadi gurunya ini cuman bisa ngirim buku dalam bentuk e-book, dalam bentuk e-book, dan anaknya disuruh untuk ngerjain selama 2 pekan. Sayang kan? Tanpa ada penjelasan apapun. Tanpa ada penjelasan apapun. Disuruh baca aja gitu ya. At least mereka ngirim video ya, video tutorial atau misalnya mereka ngirim ada sesuatu yang bisa menerangkan kepalanya si anak gitu. Jadi si anak ini memilih jalan pintas semuanya. Saya perhatikan anak-anak akhirnya memilih jalan pintas. Jalan pintasnya apa? Tanya Mbah Google. Tanya Papa Google. Akhirnya mereka cuma sekedar menyelesaikan, tapi tidak mengerti dan tidak paham apa sih sebenarnya maksud yang diminta sama gurunya. Gurunya juga begitu. Kalau kita coba tanyain, saya coba beberapa kali, kan nggak usah mention di sini guru yang mana dan SD apa, tapi rata-rata SD negeri malah, Kak. SD negeri yang punya kemampuan yang di bawah rata-rata. Itu sayang banget. Nah, kita nggak boleh sama-sama saling mengkritik ya. Harusnya sekarang kita nyari solusi sama-sama ya. Ini solusinya kita. Kamu terima nggak? Dan alhamdulillah diterima dengan baik sama guru-gurunya. Wait. Ini keren banget sih, karena dari satu masalah kecil seperti yang tadi ditemukan gitu ya. Ini satu kasus yang bisa jadi ini berdampak besar bagi masa depan gitu ya. Anak-anak tuh usia-usia sekolah apalagi SD ya, periode emas, mereka menyerap semuanya dengan sangat cepat. Kalau misalnya nggak ada yang diserap dengan baik, masa depannya ya mau kayak gimana gitu ya nggak sih? Kebayang waktu kita dulu masih SD sama yang sekarang tuh beda banget ya. Beda sekali. Dulu tuh emang kalau belajar harus benar-benar paham, bener gitu ya, dan itu dirasakan dampaknya sampai sekarang. Nah kemudian dari semua keresahan dan juga kasus-kasus yang ditemukan gitu, terus bentuk kegiatan yang teman-teman lakukan di generasi itu seperti apa sih sebagai bentuk solusinya gitu, yang teman-teman selalu ucap dari tadi, bentuknya seperti apa kegiatannya? Ya, kita mengkonsep kegiatan itu ya, langsung turun ke masyarakat, ke ibu-ibunya, dengan membawa sebuah materi yang kami sudah siapkan, seperti mungkin pemahaman tentang penggunaan website ceritanya. Karena lagi-lagi kan banyak ibu-ibu yang tidak paham tentang penggunaan ini ya, yang dimana kadang ibunya taunya hanya chatting saya, tapi tidak tahu bahwa ada di situ yang fitur yang kemudian tentang penyembunyian status misalnya, yang ibunya tidak tahu, padahal anaknya biasa ini kan jalan atau bahkan tidak ke sekolah, dia sembunyikan statusnya. Ini kan juga bahaya. Yang salah satunya itu, Kak. Kemudian tentang pemahaman Zoom misalnya kepada ibu-ibu sama guru-guru juga, yang agenda-agenda ini, program ini yang kemudian kami untuk jalankan ke depan. Ini berarti belum jalan ya? Iya. Jadi sebenarnya co-pilotnya itu harusnya udah jalan dari bulan kemarin. Iya. Cuman karena kegiatan guru-gurunya ini yang banyak, jadi beberapa kali kita harus reschedule. Tapi ini alhamdulillah minggu depan kita udah punya
scope project pilotnya, pilot projectnya kita. Jadi ada SMP Kartika yang alhamdulillah invite kita untuk bikin kegiatan perdana kita. Oke, Tuh. jadi bentuknya adalah edukasi ke guru Yes. dan juga orang tua. Lebih kepada gimana sih kalian tuh melek digital gitu loh. Nah, Iya, betul. betul. Itu dia. Oke, sesimpel Jadi, itu yes. gitu ya. Jadi sebenarnya ada dasarnya juga, Kak. Masih ada waktu nggak? Masih sampai subuh. Jadi sebenarnya dasarnya ini hasil riset yang dilakukan oleh Amerika ya. Jadi kalau ngomong tadi Kak Rifa nyinggung soal generasi kita dulu. Generasi kita dulu itu beda banget sama generasi sekarang dan itu benar. Jadi kita masuk di kategori generasi Y atau generasi milenial ya, yang dari 81 sampai kelahiran 95. Terus kelahiran 96 sampai kelahiran 2010 itu masuk Generasi ke generasi Z. Yap. Nah, generasi Alpha nih yang sekarang jadi pertanyaan. Terus ada satu riset yang sedikit meresahkan kita semuanya. Ternyata generasi Alpha ini akan masuk dalam lost generation, akan hilang nanti. Itu kenapa? Karena yang di bawah-bawah, yang di atas-atas ini tidak berhasil untuk melakukan sebuah regenerasi. Karena mungkin mereka nggak punya ini ya, fondasi yang kuat. Betul. Jadi akhirnya apalagi sekarang udah banyak sekali platform yang akhirnya membuat distraction ke mereka ya. Kayak misalnya goyangan tata-tata gitu. Iya, I Kemudian, see. yes, yang sifatnya mungkin tidak edukatif. Ada banyak yang edukatif tapi mungkin anak-anak lebih milih yang tidak edukatif. Lebih pilih fun ya. Betul, lebih Yes. pilih funnya Lebih saja. banyak. Akhirnya ke distract lah mereka. Jadi kemampuan teknologinya mereka ya cuman untuk melihat, cuman untuk mendengar, tapi tidak untuk membaca, tidak untuk menulis kayak gitu. Itulah yang coba kita sekarang bangkitkan kembali untuk anak-anak. Anak-anak sekarang jarang banget saya lihat, jarang banget kita tahu minatnya menulis, minatnya membaca, jarang banget. Pasti mereka lebih senang visualisasi, lebih senang menonton, lebih senang ini. Padahal sebenarnya dasarnya kita orang Muslim itu membaca. Ya. Ya. Dasar orang kita nih kayak kita percaya bahwa Iqra ya, bacalah. Sementara sekarang yang terjadi adalah nonton lah gitu ya. Iya. Itu juga secara nggak langsung menurunkan kemampuan orang ataupun anak-anak itu untuk bisa menganalisa. Betul, Kak. Critical thinkingnya jadi nggak ada juga ya nggak sih? Betul. Waduh. Problem solvingnya juga akan berkurang, mentalnya juga akan berkurang. Yap. Itu semua sih yang akan. Nah, hal-hal sederhana yang mungkin sekarang kita lihat tuh ya biasa aja gitu. Betul. Karena Dampaknya kita sangat besar. dampaknya ke depan itu sangat besar. Wah, ini jadi PR kita bersama nih smart listener. Nah, ada juga yang mungkin tergerak hatinya dan penasaran seperti apa generasi ini dalam berbagai kegiatannya untuk bisa sama-sama kita cari solusi nih buat generasi masa depan kita ke depan. Anda bisa ikutan bergabung, boleh di WhatsApp di 0811461011. Tanya apapun silakan. Ke live streaming kita juga di YouTube channel Smart FM Makassar. Boleh langsung sekarang juga.